Bila tidak rasa ya, masuk di bulan Agustus kan semua, yang artinya ya sedikit lagi kita akan biasanya melihat pernak-pernik bendera ataupun ada karnaval di mana-mana ataupun sound horeg juga ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama mungkin ini ya, di awal-awal bulan Agustus ini ya, kalau kamu perhatikan ya, di mana-mana di kota-kota besar itu ada katanya dong bilang mall-mall itu dikasih tembok-tembok tinggi, dibikin tembok-tembok tinggi karena katanya biasanya tuh di bulan Agustus itu banyak di setiap tahun ya biasanya tuh ada demonstrasi atau aspirasi-aspirasi rakyat yang turun ke jalanan ya teman-teman. Jadi orang beranggapan kalau ini akan menjadi hal yang berbahaya atau hal yang menakutkan ya. Jadi mereka beranggapan mall-mall, kebanyakan mall itu kasih tiang-tiang atau kasih pagar-pagar tinggi itu untuk itu, tapi sudah dikonfirmasi teman-teman untuk dari pihak mallnya sendiri ya, tidak ada hal-hal yang seperti itu. Mereka melakukan itu memang hanya untuk lebih tertib aja jalan masuk keluar supaya tidak jalan masuk keluarnya lewat sembarangan gitu ya. Cuman mungkin kebetulan itu hanya di bulan Agustus ada dananya mungkin, dan ada orang yang apa ya, menakut-nakuti kalau saya bilang ya, memberitakan hoax ya. Jadi mungkin orang-orang jadi merasanya takut begitu ya teman-teman, dan saya tidak tahu ini kasus yang sama atau tidak, tapi intinya ada orang yang melakukan penyebaran hoax itu dan intinya sudah ditangkap ya kamu semua. Dan yang saya maksud juga dalam kasus yang pertama ini ya, kita mungkin bisa ambil di sini jangan terlalu terburu-buru lah, maksudnya menyimpulkan sesuatu apalagi yang dari internet ya teman-teman. Bukan berarti waspada, kalau menurut saya waspada oke lah ya, tapi mungkin jangan sampai kebakaran juga, mungkin jangan sampai terbawa suasana juga mungkin ya. Sambil menunggu kita menjaga ya, saya rasa itu hal yang wajar ya, karena kemarin saya rasa itu diberitakan itu cukup ngeri ya kelihatannya di kota-kota besar, di mall-mall Surabaya dong bilang, di Jakarta, dan di mall-mall yang luar pulau juga dong bilang itu nanti bukan nanti, maksudnya dong bilang ada dong bikin pagar-pagar takutnya yang demonstran tadi ya teman-teman. Ternyata sudah dikonfirmasi tidak ya, tidak apa-apa. Dan kita juga berharap lah jangan jangan sampai Indonesia sampai jadi yang begitu-begitu ya. Saya rasa ngeri juga, semoga apapun yang sudah dilakukan semoga berjalan baiklah, yang saya bisa harapkan itu. Dan yang kedua di sini mungkin karena saya belakangan ini sering membahas hal-hal yang negatif ya. Kalau kamu ikuti saya ke belakang itu membahas hal-hal negatif, mungkin saya jadi mau bahas juga hal-hal yang mungkin mungkin ada kisah di baliknya ya teman-teman, ada positifnya juga. Dalam arti kalau kamu tahu, memang memang kita harus akui BBM itu naik, BBM itu tidak tahu ya kamu setuju atau tidak, langkah ya. Mau di kota manapun, di satu kota saya pernah ke seberang kota lain juga, antrian BBM itu panjang, trek-trek dorang, angkutan-angkutan dorang, ada yang naik motor, ada yang gojek mungkin ya. Sebenarnya kita kasihan juga, tapi iya pokoknya semoga kita berharap semuanya menjadi lebih baik ya teman-teman, karena akhir-akhir ini di sebuah kota sendiri cukup panjang dia punya antreannya, apalagi ada kebijakan-kebijakan yang katanya ya, maksudnya melihat dari pajak motor juga, kalau tidak nanti tidak bisa disubsidi dan yang sebagainya ya teman-teman. Dari kisah ini mungkin kita tahu ya, karena antriannya panjang, mungkin siang-siang saya pernah itu antri sampai, mungkin syukurnya saya ya di Sapo Kota itu tidak terlalu ramai, tapi setidaknya saya masih antri sekitar 35 menitan lah, hanya untuk isi pertalite ya teman-teman. Itu cukup panjang karena ada cerita juga. Saya lihat sendiri kalau ada trek-trek itu ya sudah solarnya habis ya, dibantu dorong aja terus ya seperti itulah, bubar dari antriannya. Rasanya kasihan juga.
Di sisi lain juga ada cerita ya, ada cerita di mana petugas SPBU mungkin ya, inisiatif dari mereka sendiri, dari atasan atau dari pegawai ya, jadi dong membagi-bagikan air minum ya sayang. Kalau saya lihat seperti ini, saya tidak tahu kamu kamu melihatnya seperti apa, cuman menurut saya, Indonesia masih masih intinya masih ada orang baik kok, nggak semua melulu beritanya negatif-negatif ya. Biarpun hanya berbagi air, saya tidak tahu kamu pendapat bagaimana, tapi satu pendapat ini, wow ternyata masih ada ya yang seperti biarpun di satu kota itu tidak ya teman-teman, biarpun di satu kota tidak bagi-bagi air, tapi melihat di kota lain ada yang membagi-bagi air, saya rasa ya bisalah Indonesia merdeka 81 tahun lah ya, maksudnya sudah uh, bagus lah, biarpun memang banyak sekali yang harus entah mungkin dibenahi, diperbaiki mungkin ya, tidak se-ekspor orang, cuman ya harapannya setidaknya kasihan kalau bisa depo bensin kah itu antriannya bisa pendek, mungkin jangan ada yang, saya tidak tahu ya, itu mungkin yang tap-tap atau yang bilang timbun-timbun mungkin ya, yang timbun itu kayaknya, saya juga tidak tahu, mungkin ada kebijakan yang bisa bisa mengatur barang begini ya, semoga ya kedepannya lebih baik. Itu saja teman-teman, mungkin kayak kontras sekali ya, awalnya sama membahas ngeri sekali ya, yang dong pikir ngeri, tapi berikutnya kita bahas hanya bagi-bagi air, hanya sesederhana itu. Tapi saya tidak tahu kamu pendapat bagaimana, menurut saya juga wholesome sekali ya. Itu saja untuk video kali ini, singkat saja teman-teman, semoga kedepannya saya bisa membahas hal-hal yang lebih positif lagi ya teman-teman. Terkadang itu saya bingung mau bahas tentang apa di internet, kebanyakan negatif semua, kebanyakan ya, nggak semua ya, kebanyakan negatif. Intinya begitu ya teman-teman, jumpa lagi di lain kesempatan, tetaplah sehat, tetaplah baik-baik saja.